impor kan ada berbagai kemungkinan ya. Satu apa namanya impor jalur resmi yang mungkin juga secara quality kontrolnya kemudian apa walaupun seharusnya kita kan sudah masuk ke neraca komoditas. Kemudian kita juga punya pantai yang cukup panjang yang itu juga potensial terjadi jalur-jalur yang mungkin lepas dari pengawasan. Baik, Pak Firman, ini juga beberapa temuan menyatakan bahwa pedagang biasanya membeli barang dalam karung begitu atau bal-balan. Ini tanpa mengetahui pasti ya isi karung tersebut. Nah, dengan demikian tak jarang pedagang membuang lebih dari setengah isi karung yang mereka beli lantaran tidak layak jual begitu. Seperti apa pendapat Anda, Pak Firman? Seperti apa Anda pernah mendengar proses dagang impor ilegal seperti ini? Satu mungkin yang perlu kita perbaiki mungkin jalur yang legal dulu ya, jalur legal dulu kita lihat dulu celah-celah mana yang mungkin perlu kita perbaiki, terutama pemerintah kan ada data-data pelaku usaha yang benar ya, yang bisa kerjasama juga dengan asosiasi, kita pilah kemudian kita pilah lagi kepada pelaku usaha yang mencurigakan. Nah, dari situ kemudian apabila kita bisa meminta data misalnya, oh ternyata dia masuknya impor sepatu murah. Nah, ini kan yang mungkin perlu pengawasan khusus dari aparat kita untuk yang formal ya, ini jalur-jalur legal ya, jalur resmi, tetapi ternyata jalur resminya dia termasuk impor yang dengan harga yang murah. Ya, ini yang perlu diawasi dulu gitu ya. Nah, kemudian ya mungkin pengawasan masyarakat, saya rasa saya banyak baca di media juga ada pengawasan masyarakat ketika ada produk masuk dari jalur-jalur tidak resmi seperti itu ya, misalnya di daerah Sumatera dan sebagainya itu. Nah, ini kan yang saya rasa perlu kerja bersama baik itu pemerintah, asosiasi maupun masyarakat. Pak Firman, kalau kita bicara soal persentase begitu ya, sebetulnya berapa persen ini sepatu impor ilegal ini kemudian mengambil alih pasar di Indonesia atau di tanah air ini, Pak Firman? Jujur aja kita belum ada datanya ya. Ya. Kita juga agak surprise justru ada masih sepatu ilegal yang seperti ini ya. Artinya kan kita yang resmi aja susah gitu ya, kok yang ilegal bisa. Nah, ini jadi catatan kami kan, kok bisa kemudian data impor kok naik, padahal kan kita sudah dipangkas kuota yang teman-teman kita ketika mereka impor. Ya ini kita juga justru kemarin ketika kita pede dengan data ya sekarang kita jadi bertanya-tanya gitu kan. Pak Firman, ini di sisi lain juga kan kalau kita lihat begitu ya, selera masyarakat soal thrifting produk sepatu bekas ini juga jadi masalah ini Pak Firman. Karena harganya lebih murah, lalu bisa juga kalau itu dapatnya yang ori begitu ya. Kalau Anda melihatnya bagaimana soal persaingan antara produk dalam negeri dan produk impor bekas yang ilegal ini Pak Firman? Saya rasa pada akhirnya kita harus bicara harga ya, karena dia produknya kan disumbang kemudian masuk mungkin dengan jalur yang tidak legal ataupun bahkan mungkin jalurnya juga kalaupun resmi juga mereka masih bisa nutup cost-nya. Nah, pada akhirnya kan kita bersaing dengan harga. Nah, ujung-ujungnya memang ya kita harus komparasikan antara harga ya. Jadi kita tidak mau kita hanya berhenti pada HS ya, kebijakan yang berbasis pada HS code, tapi harus lebih ke direct turun lagi bahwa HS code plus subjek orangnya atau pelaku usahanya seperti apa. Karena memang harus kita betul-betul pisahkan mana pelaku usaha yang baik, mana yang tidak. Karena dengan seperti itu maka kebijakannya itu tidak menyasar kemana-mana gitu ya. Pak Firman, ini kalau kita bicara soal situasi saat ini, bagaimana kondisi industri alas kaki dan sepatu saat ini Pak Firman? Kemarin kan tahun lalu begitu ya sempat PHK, lalu saat ini bagaimana kondisinya Pak Firman? Kalau terkait dengan kondisi sekarang, saya rasa ada dua
market yang berbeda ya, kelompok industri yang berbeda. Satu, kita memang ada industri yang memang orientasi untuk market ekspor. Kemudian kedua, kita juga ada industri yang memang marketnya orientasi pasar domestik. Untuk industri kita yang ada di orientasi pasar ekspor, sampai sekarang kita juga masih terkena dampak dari penurunan demand secara global, dan bahkan mungkin ini akan terus berkepanjangan dan bisa saja sampai akhir tahun dan bahkan mungkin sampai awal tahun depan. Nah, sementara untuk pasar domestik, memang selama pandemi kemarin, terutama di tahun-tahun awal memang sangat berat ya, karena kan memang ada lockdown, kemudian ada pembatasan aktivitas masyarakat. Tetapi dengan semakin baiknya penanganan pandemi, semakin terbukanya aktivitas masyarakat, sekarang kita sudah cukup pede bahwa Lebaran tahun 2023 ini akan jadi peak ya setelah pandemi kemarin beberapa tahun ini. Walaupun mungkin porsinya masih belum bisa kembali kepada porsi sebelum pandemi, tapi saya rasa sudah mulai mendekati.